Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nice to meet you again. Hello, everyone. Hi, my lovely students. Today, we are going to study together again. The second video in the numbers series. Alright, so welcome to beginner lesson, cardinal and ordinal numbers. So today we will focus the pronunciation and when to use them. Ya, meskipun pronunciation-nya saya tidak terlalu sama dengan native speaker, tapi setidaknya bisa didengar baik pengucapannya. So today uh, we will study again about numbers in English. If you already know about English numbers, that's okay. Repetitions makes perfect. But if you don't know about numbers in English, it's time to learn. Alright, yuk kita explore sama-sama dan ditonton videonya sampai selesai ya. Nah, sekarang mungkin di antara kita semua sudah tahu angka 1 hingga 10 dalam bahasa Inggris. 1 to 10 in English. Mari kita sama-sama menyebutkan angka-angkanya. Tidak apa-apa kita mengulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, this is a call cardinal numbers. Jadi, inilah angka yang disebutkan tadi disebut sebagai cardinal numbers in English, dalam bahasa Inggris. And we use cardinal numbers to talk about quantity. Cardinal numbers juga sebagai bilangan. Biasa digunakan untuk menyebutkan jumlah dan hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan. How many? Satu hal yang penting adalah angka cardinal numbers selalu bulat, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bukan pecahan atau angka lain selain bilangan bulat. Sampai di sini bisa paham ya? Yeah. So I have 3 sentences here. Saya tuliskan 3 kalimat yang related sama cardinal numbers, ya. Nah, jadi cardinal numbers, these are used cardinal numbers because we are talk about quantity. Nah, lihat di situ kalimatnya, I have 2 sisters. Hey bro, how many watermelons you want to buy? 5 watermelons. She is 14 years old. These are use cardinal numbers because apa tadi? We are talk about quantity. Iya. Nah, ketiga kalimat ini menggunakan cardinal numbers karena menyatakan jumlah atau quantity in English. Seperti tadi, saya mempunyai 2 saudara perempuan. I have 2 sisters. Berarti jumlah saudaranya ada 2. Kemudian, ia berusia 14 tahun. Berarti angka 14 adalah jumlah usianya anak perempuan tersebut. Dan hey bro ya, yang watermelons, berapa banyak semangka yang ingin dibeli? Sebanyak, dijawab sebanyak 5 semangka. Jadi jumlahnya ada 5.
Yeah, now let's move ordinal numbers. Most of you have probably heard, especially if you watch sports. Nah, sekarang kita pindah ke ordinal numbers. Ordinal numbers dikenal dengan bilangan bertingkat. Berarti angka yang menunjukkan urutan. Itu tadi yang saya bilang, especially if you watch sport. Ya, jadi di sport selalu ada urutan pertama, urutan kedua, ya. Nah, atau posisi dari suatu rangkaian. Jadi saya ulangi, ordinal number dikenal dengan bilangan bertingkat. Berarti angka yang menunjukkan urutan atau posisi dari suatu rangkaian. Nah, so let's go through them together for one ordinal numbers, ya. Is first. Oke, one menjadi first. Next, two, the ordinal numbers is second. Three menjadi third. Kemudian fourth, ya, four menjadi fourth. Five menjadi fifth. Six become sixth. Seven menjadi seventh. Eight menjadi eighth. Nine menjadi ninth. 10 menjadi 10th. Oke? Nah, coba diperhatikan angka 1 dalam ordinal numbers. Ya, adalah first, diakhiri dengan huruf ST. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk angkanya adalah 1 kemudian ditambahkan huruf ST. Angka 2 adalah second, diakhiri dengan ND. 2 angkanya ditulis kemudian ditambahkan ND. Kemudian angka 3 adalah third, diakhiri dengan RD. 3, angka 3, kemudian RRD. Nah, dari angka 4 sampai 10 semua diakhiri dengan TH. TH. Penulisan hurufnya kurang lebih sama seperti penulisan huruf pada cardinal numbers. Hanya perlu, ya, catat, hanya perlu ditambahkan TH di bagian akhirannya saja. Nah, tapi untuk angka 5, ya, penulisannya adalah fifth. FTH, ya, bukan fifth, bukan pakai V, ya, V, I, T, H. Sementara itu untuk angka 9, ya, perhatikan di angka 9 penulisannya adalah NINTH. NINTH. Bukan NINNE, ya, NINETH, tidak ada huruf E, ya. Diingat-ingat, ya. Nah, perlu juga dicatat dan diketahui angka 1, 2, dan 3, ya, yang tadi saya sebutkan berbeda dengan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yang mana pengucapannya pada huruf akhir sama dan semua diakhiri katanya cukup ditambahkan th. Nah, bagaimana pengucapannya? Letakkan lidah kalian di antara gigi, kemudian hembuskan like the, fifth, sixth, ninth. Ya, so please listening and repeat with me. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Oke, ya. Ya, ordinal numbers 11 to 20. Nah, kita lihat di situ 11 menjadi 11th. 12 menjadi 12th. Ya, diakhiri huruf th. 13, 13th. 14, 14th. 15, 15th. 16, 16th. 17, 17th. 17th. 18 menjadi 18th. 19 menjadi 19th. 20 menjadi 20th. Oke. Nah, so you can do this with every number in the English language. Oke, jadi semua angka tersebut bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Untuk ordinal numbers dari 11 sampai 20 semuanya diakhiri dengan th, diakhiri dengan huruf th. Jadi penulisannya itu cardinal numbers plus th. Misalnya 11 cardinal numbersnya adalah 11. Untuk ordinal numbers cukup tambahkan th di bagian akhir menjadi 11th. 11th ditambah th. Tapi ada sedikit catatan juga ya, penulisan angka 12 bukan 12th yang pakai huruf v ya, bukan, tidak pakai huruf v, melainkan 12th. T W I L F, bukan V ya, tapi F T H. Jadi V ya, huruf V diganti dengan F. Begitupun dengan 20. Penulisannya yang benar adalah 20th. Bukan yang akhirannya Y ya, kita ganti Y dengan I. Kita ganti huruf Y menjadi huruf I. Y become I. Jadi kalau hurufnya dalam bahasa Indonesia huruf I dan E. Nah, contohnya untuk cardinal numbers dengan 21 menjadi 21st. 22 menjadi 22nd. 23 become 23rd. And so on, and so on. Oke, nanti kita bahas kembali untuk angka puluhan ya. Next, ordinal numbers 21st to 30th ya.
Dilihat di angkanya 21, kemudian ditambahkan ST di bagian belakang. Ya, menjadi 21st. 22 ditambahkan ND di bagian belakang hurufnya menjadi 22nd. Ya, kemudian 23 dikasih huruf ERD untuk pengucapannya 23rd. Untuk 24 TH ya ditambahkan di bagian belakang di bagian belakang TH 24th. 24th. Sama halnya 25, 26, 27, 28, 29, 30 semua ditambahkan di bagian belakang. Jadi 24 ordinal numbers-nya penyebutan 24th. 25 25th. 26 26th. 27 27th. 28 28th. 29 29th. 30 30th. 30th. Ya. Nah, jadi untuk ordinal numbers pada puluhan yang diikuti satuan, pola penulisannya adalah cardinal numbers tambah ordinal number. Jadi angka puluhannya kita tulis dalam bentuk cardinal number dan angka satuannya kita tulis dalam bentuk ordinal numbers. Misalnya angka 21, angka puluhannya adalah 20, cardinal numbers-nya adalah 20, sementara itu angka satuannya adalah 1, jadi ordinal numbers-nya adalah first, jadi penulisannya 21st, sama tadi 22nd, 23rd. Jadi jangan lupa untuk selipkan hyphen ya, garis mendatar di antara kardinal dengan ordinalnya ya. Jadi dikasih garis diberi garis garis datar hyphen ya namanya. Nah, untuk 30 penulisannya dalam ordinal numbers sama seperti 20, 20 ya, 20th. Penulisan 30 yang benar adalah 30th. Bukan tidak ada huruf Y-nya ya. Ingat ya, kita ganti Y dengan I ya. Nah, lalu bagaimana dengan angka-angka ordinal yang lainnya? Dia polanya sama saja untuk puluhan, penulisannya itu cardinal numbers plus TH. Tapi kita harus mengganti Y dengan EI. Sementara itu, untuk puluhan yang diikuti dengan satuan, penulisannya itu cardinal numbers plus ordinal numbers. Cardinal numbers untuk angka puluhannya, ordinal numbers untuk angka satuannya. Semoga bisa dipahami ya, diulang-ulang saja. Well, now ordinal numbers, we use this when we talk about first position, second rank of something, and the third we also use it for dates. Ya, jadi yang pertama posisi tingkatan kelas kah, lantai gedung kah, atau bangunan atau tingkatan bangunan ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua
urutan ya. urutan nomor absen ya, misalnya peringkat kelas, siapa juara 1, juara 2, itu peringkat-peringkatnya. Kemudian langkah-langkah dan prosedur. Kemudian yang ketiga, untuk tanggal, menyebutkan tanggal. Oke? Ya, mari kita lihat penggunaan ordinal numbers dalam kalimat. Ya, yang pertama position, tingkat. Contoh kalimatnya, I am a junior high school first year student. Ya, first year. Aku merupakan siswa tingkat pertama SMP. Kemudian yang kedua, my class is on the second floor. Kelasku berada di lantai 2. Jadi yang kedua, the rank of something untuk urutan. Contoh kalimatnya, May, ya, May is the fifth month of the year. Bulan Mei adalah bulan kelima dalam setahun. Iya. Next, I am the fourth person in line. And next, I am the first winner in the storytelling competition. Nah, kemudian yang ketiga, untuk date atau tanggal, contoh kalimatnya, today is Saturday, 17th April 2021. Ya, sekarang hari Sabtu 17 April 2021. Jadi sekali lagi kita menggunakan ordinal numbers untuk posisi, tingkatan, urutan, dan tanggal. Ya. Jadi silahkan lebih banyak praktis dengan pengucapan angka-angka ordinal. Bisa juga diulangi video yang tadi, karena sedikit lebih sulit daripada cardinal numbers. But I know you guys can do it after some practice. Alhamdulillah, thank you very much for watching this video up to the end. Please like and support me. Keep spirit. Good luck guys. Bye. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.